Ya, silakan duduk, Pak. Oke, Bu. Ada apa nih, Pak Okta? Begini, Bu ya, saya ini ada tugas, Bu, dari program guru penggerak, yaitu modul 3.1 Iya. tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan Ibu kan kepala sekolah, Iya, benar. jadi saya diberilah waktu sedikit untuk dapat mewawancari Ibu. Ya, silakan Pak, boleh. Tidak mengganggu ya? Iya, tidak mengganggu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya ini. Silakan. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Bu. Kita mulai sekarang ya. Ya, silakan. Baik. Pertanyaan pertama itu adalah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, saya mengidentifikasi kasus tersebut dari 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Lalu melihat apakah kasus tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jika kasus tersebut tidak lolos satu saja uji, maka sudah dipastikan kasus tersebut mengandung rujukan moral. Nah, di mana rujukan moral itu adalah benar versus salah. Namun apabila kasus tersebut benar lawan benar, menurut saya itu adalah dilema etika. Oh ya, berarti kalau dia benar lawan benar berarti dia dilema etika. Kalau misalnya benar lawan salah berarti rujukan moral gitu ya? Benar sekali, Pak. Oke, Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, di mana ada mengandung nilai-nilai kebajikan, Bu? Yang Bapak maksud berarti dilema etika ya? Ya, dilema etika, Bu. Jadi selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, lalu menimbang secara matang mana yang paling benar, yang pastinya keputusan tersebut haruslah dipilih berdasarkan tingkat manfaat yang paling besar, serta menimbang alternatif terbaik lainnya. Artinya jangan ada yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, demikian. Ya, berarti lebih ke kepentingan umum gitu kan? Iya, benar sekali. Oke, Bu, kemudian mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, pertama saya mengidentifikasi akar permasalahan, siapa saja yang terlibat, kemudian bertanya dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya, jika harus melibatkan warga sekolah, pastinya saya berdiskusi dengan warga sekolah. Selanjutnya, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang kembali dari berbagai sudut pandang terhadap dampak dari keputusan tersebut. Sebelum kemudian saya memutuskan dan mengambil solusi yang terbaik. Berarti ada kerjasamanya loh dengan pihak sekolah. Iya, harus ada kolaborasi. Ada kolaborasi, Bu, ya. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap yang sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ketika berhadapan dengan dilema etika, hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan yaitu saya menggunakan 3 prinsip resolusi. Nah, diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada peraturan yang benar, dan selanjutnya saya mengutamakan rasa peduli. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang namanya dilema etika itu kan benar lawan benar, ya kan Pak? Ya. Nah, disitulah tantangan bagi saya dalam mengambil keputusan, yaitu ketika saya harus memilih mana keputusan yang terbaik. Karena dalam suatu kondisi ada 2 keputusan yang memang sama-sama benar, jadi itu merupakan tantangan besar bagi saya. Ya, ada kekhawatiran untuk memilih yang mana, kan? Sama benar ya? Iya, benar sekali. Oke, Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataupun ada bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini, Bu? Ya, baik. Kalau untuk jadwal khusus tidak ada, Pak.
Namun saya juga memperhatikan beberapa hal yang dapat mempermudah saya dalam pengambilan keputusan, yaitu tentunya untuk kasus dilema etika. Misal, saya menggunakan 3 prinsip resolusi yang tadi saya sebutkan, kemudian mempertimbangkan paradigma dilema etika, serta mengingat kembali bahwa setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan tentunya berpihak pada mulut. Wah, luar biasa Bu ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentunya ada Pak. Saya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah, terutama guru saya tentunya. Saya juga berkomunikasi dengan pengawas sekolah, komite sekolah, serta stakeholder lainnya untuk kasus-kasus yang saya rasa agak sulit dan harus melibatkan mereka. Oh iya. Udah kerja sama semua Bu ya? Iya, pastinya. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Iya. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya, pelajaran yang dapat saya petik pastinya banyak ya Pak. Di antaranya saya akan lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Saya juga akan lebih mempertimbangkan masukan dan arahan dari berbagai pihak. Selain itu membuat saya lebih lapang dada dalam menerima umpan balik atau terkadang kritikan ya Pak. Karena segala keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang tentu akan membawa dampak positif ke depannya, terutama bagi sekolah yang saya pimpin saat ini. Demikian. Oke Bu, terima kasih sekali Bu atas waktu Ibu berikan kepada saya. Luar biasa Ibu, ini sudah menjadi pembelajaran bagi saya. Luar biasa, ini sudah wow sekali nih Bu ya. Pengalaman Ibu dalam pengalaman Ibu dalam memutuskan sebuah persoalan yang melibatkan dilema etika. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bu. Iya, sama-sama. Semoga sukses Okta CGP-nya lulus dengan nilai yang sangat baik. Insya Allah. Terima kasih doanya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Apa kabar Bu Nila? Sehat? Keluarga sehat Bu Nila? Sehat juga Pak. Alhamdulillah Bu Nila ya. Begini Bu Nila ya, saya ini ada tugas ya. Iya Pak. Dalam program Guru Penggerak itu modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Nah mungkin kan Bu Nila ini kan kepala sekolah. Iya Pak. Bolehlah nanti berbagi pengalaman bersama saya Bu. Boleh Pak. Terkait bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan selama ini menjadi pemimpin yang melibatkan nilai-nilai kebajikan. Ya silakan Pak. Ibu, ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Ya. Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Bu Nila mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral Bu? Jadi Pak, kan saya melihat dari sudut pandang hukum dan moral. Jika benar sama salah itu merupakan suatu kedudukan moral. Jika benar lawan benar itu merupakan suatu dilema etika Pak. Ya, berarti kalau benar lawan benar itu apa? Dilema etika. Dilema etika Bu, ya. Kalau benar lawan salah berarti kedudukan moral ya. Benar Pak. Baik Bu, jadi pertanyaan yang kedua adalah selama ini bagaimana Bu Nila menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nila, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya Pak, baiklah Pak, saya akan menjawab. Saya akan menimbang secara matang. Kemudian saya melihat dari sudut pandang yang tepat dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Oh ya. Demikian Pak. Ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Nila lakukan selama ini? Ya, biasanya saya melihat dulu penyebabnya apa, kemudian siapa-siapa yang terlibat di situ, dan kemudian menguji legalitas dan selanjutnya memutuskan Pak. Oh ya, berarti hampir sama dengan
keputusan 9 langkah ya, pengujian 9 langkah keputusan ya. Demikianlah Pak. Oh, ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nila anggap yang sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Itu merupakan suatu menganalisis kasus Pak, menentukan kemudian solusi yang menguntungkan orang banyak. Jadi saya memilih yang menguntungkan orang banyak Pak. Jika kasus itu menguntungkan orang banyak, itu yang saya pilih. Oh, ya, luar biasa ya. Ya, Pak. Mungkin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu Nila mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Sulitnya Pak kan memilih dalam dua keputusan yang sama-sama benar. Jadi di situ saya sulit untuk memilih karena keputusan itu dua-duanya benar, sama-sama benar. Makanya saya bingung tuh Pak dalam masalah memilih keputusan pada saat itu. Makanya kita dilema Bu ya. Ya benar Pak, benar sekali Pak itu. Ya, Ya, baik Bu. Mungkin selanjutnya Bu, apakah Bu Nila memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Nila langsung mengatasinya di tempat, ataupun ada bentuk-bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Nila jalankan? Ya, demikian Pak ya. Kalau saya melihat dulu masalahnya, jika masalahnya ringan, maka saya memutuskan pada saat itu. Jika masalahnya berat Pak, itu saya harus dengan guru saya, dengan stakeholdernya, dan orang-orang lain yang terlibat dalam lingkungan sekolah saya Pak. Oh, ya. Luar biasa ya. Ya, Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Bu ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Dari semua hal yang disampaikan tadi, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bu Nila petik dari pengalaman Bu Nila mengambil keputusan dilema etika Bu? Baiklah Pak, jadi dalam masalah itu saya ada guru, terutama dewan guru, stakeholder, wali murid, serta orang-orang yang terlibat, sehingga ada masukan dan ada alternatif dari masalah itu Pak. Oke, luar biasa Bu yang Ibu sudah praktikkan. Terima kasih Bu telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Ibu dan juga sudah memberi waktu luang Bu ya. Ya Pak. Terima kasih banyak Bu. Yuk, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Keluarganya gimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke Bu, ini Bu ya. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena sudah mengganggu waktu Ibu nih. Oh nggak apa-apa Pak. Ya Bu, saya ini ada tugas Bu dalam program guru penggerak pada modul 31, yaitu adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini kan kebetulan Ibu Dar ini kan kepala sekolah. Iya Pak. Sudah berapa tahun Bu jadi kepala sekolah? Jalan 3 tahun. Oh, 3 tahun. Udah lumayan ini juga Bu ya. Alhamdulillah. Jadi bolehlah nih saya nanti tanya-tanya, berbincang-bincang sedikit terkait praktik pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama menjadi pemimpin Ibu. Boleh Pak. Jangan sedikit, banyak-banyak pun boleh Pak. Oke Bu. Baik Bu, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu ya. Iya. Oke, kita mulai saja Bu ya. Boleh. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Bu Dar mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Saya melihat dari sudut pandang hukum dan moral, jika kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah atau dinamakan rujukan moral. Ya, ya. Namun apabila kasus tersebut masih bisa dikatakan benar lawan benar, kasus tersebut menurut saya itulah adalah dilema etika. Oh, luar biasa kan. Selama ini bagaimana Bu Dar menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Dar, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya selalu melakukan identifikasi kasus dalam berbagai perspektif, kemungkinan menimbangkan secara matang mana yang paling benar, dan yang pastinya keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang menguntungkan banyak orang, dalam artian tidak ada yang dirugikan. Oh gitu. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang biasa Bu Dar lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, prosedur yang saya lakukan selama ini yaitu pertama kali saya menentukan penyebab permasalahan, siapa yang terlibat, kemudian bertanya dan mengumpulkan informasi dan berdiskusi dengan warga sekolah dalam mengambil keputusan. Berarti ada saling kolaborasi, Bu? Iya. Oke, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dar anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Saya menganalisis kasus terlebih dahulu, lalu menentukan solusi yang sesuai dengan yang peraturan yang berlaku dengan ketetapan mengedepankan aspek moral. Kemudian mementingkan bersama-sama kebermanfaatan bagi banyak orang yang tersebut dalam jangka waktu panjang. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bu Dar dapatkan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan bagi saya dalam mengambil keputusan adalah ketika harus memilih mana keputusan yang baik, karena dalam suatu kondisi ada dua keputusan yang memang sama-sama benar. Kayak buah simagama. Ya, kayak buah simagama. Oke, Bu. Apakah Bu Dar memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apabila Bu Dar langsung menyelesaikan di tempat, atau ada prosedur seperti apa yang Bu Dar lakukan? Biasanya jika masalah itu ringan, saya akan terus memutuskan. Tapi apabila masalah itu, keputusan itu yang sangat berat, saya harus selalu menganalisis terlebih dulu agar keputusan yang saya ambil sesuai dengan keputusan yang terbaik. Baik, Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Dalam pengambilan keputusan saya selalu melibatkan warga sekolah, terutama dewan guru, stakeholder, orang tua atau wali murid, dan orang-orang tertentu yang selalu saya libatkan, sehingga ada beberapa masukan atau solusi alternatif nanti yang saya dapatkan. Luar biasa, Bu. Oke. Ini mungkin yang pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Dar petik dari pengalaman Bu Dar tadi mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik tentunya akan lebih bijaksana dan menganalisis sebuah permasalahan. Saya juga akan lebih mempertimbangkan masukan dan arahan dari berbagai pihak, baik itu dari guru, rekan, karena saya segala keputusan harus saya pertimbangkan dengan baik. Oke. Terima kasih, Bu. Ini sudah semua terjawab dengan bagus nih, Bu, ya. Terima kasih atas berbagi pengalamannya. Sukses selalu, Bu. Alhamdulillah, sukses juga. Salam buat Pak Uta. Semoga lulus dalam CGP ini. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama.